Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai teori belajar menurut Gagne dan penerapannya dalam pembelajaran IPA di SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marisa Lubis sebagai moderator dan teman-teman saya ada Mardiana Hasibuan, Rizbi Triani, Sri Utari, dan Sri Ramadhani. Teori proses belajar Robert Mill Gagne. Robert Gagne adalah seorang psikolog pendidikan yang berasal dari Amerika. Menurut Gagne, belajar merupakan proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat dan bersifat relatif tetap. Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Teori proses belajar Robert Mill Gagne. Robert Gagne adalah seorang psikolog pendidikan yang berasal dari Amerika. Menurut Gagne, belajar merupakan proses yang memungkinkan seseorang untuk Hasil belajar menurut Robert Gardner. Robert Gardner memberi 5 macam hasil belajar, di mana 3 pertama bersifat kognitif, 4 bersifat afektif, dan yang kelima bersifat psikomotorik. Pertama, informasi verbal atau verbal information. Informasi verbal ialah informasi yang diperoleh dari kata yang diucapkan orang, dari membaca, televisi, komputer, dan sebagainya, meliputi nama-nama, fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan generalisasi-generalisasi. Contoh informasi verbal dalam bidang IPA. Nama seperti nama penemu. Nama penemu di sini nama dari penemu teori atom, yaitu John Dalton. Nama penemu telepon Alexander Graham Bell, dan penemu bola lampu Thomas Alva Edison. Fakta ini berisi bagaimana perubahan wujud benda seperti gas, mencair, dan menguap. Konsep seperti yang dimaksud dengan air tawar, air laut, uap, dan embun. Prinsip seperti air laut itu mengandung garam. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan generalisasi. Semua benda dari besi akan berkarat bila dibiarkan dalam udara terbuka. Hasil-hasil belajar ini dimiliki oleh siswa bila dapat menyebutkan nama, fakta, prinsip, dan generalisasi. 2. Keterampilan intelektual atau intellectual skill. Kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk representasi, khususnya konsep dan berbagai simbol atau huruf, angka, maupun kata. Sebagai contoh, membuktikan bahwa seorang siswa telah memiliki keterampilan intelektual dalam pelajaran IPA, seperti keterampilan intelektual diskriminasi. Keterampilan yang ditujukan itu dapat membedakan antara air bersih dengan air yang sudah tercemar dengan percobaan. Keterampilan konsep keterampilan yang menunjukkan bahwa pernapasan mengeluarkan uap, air, dan karbon dioksida. Keterampilan intelektual dalam konsep terdefinisi. Keterampilan ditujukan untuk memberi definisi tentang mencair, membeku, mendidih, dan sebagainya. Keterampilan intelektual aturan, keterampilan yang ditujukan pada memberikan demonstrasi bahwa semua benda dari besi akan berkarat bila dibiarkan di udara terbuka. 3. Strategi kognitif atau definitive strategies. Strategi kognitif adalah kemampuan-kemampuan internal yang terorganisasi. Berbeda dengan keterampilan intelektual yang diarahkan terhadap aspek-aspek lingkungan pelajar atau siswa, dalam strategi kognitif berupa pengendalian tingkah laku pelajar itu sendiri dalam mengendalikan lingkungannya. Siswa menggunakan strategi kognitif dalam memikirkan apa yang telah dipelajarinya dan dalam memecahkan masalah secara kreatif. Keempat, sikap-sikap atau attitudes.
Sikap merupakan pembawaan yang dapat dipelajari dan dapat mempengaruhi tingkah laku kita terhadap benda-benda, kejadian-kejadian, atau makhluk hidup. Kelompok sikap yang penting ialah sikap-sikap kita terhadap orang lain atau sikap sosial. Dalam pembelajaran IPA, sikap sosial ini dapat dipelajari dengan cara meminta perhatian siswa dalam melakukan percobaan di laboratorium. Misalnya saat menggunakan alat-alat buka gelas agar mereka berhati-hati, karena apabila alat gelas tersebut pecah jatuh ke lantai, maka dapat melukai dirinya sendiri dan dapat melukai temannya. Dengan demikian, maka akan tertanam sikap sosial dari para siswa. Menerapkan teori Gardner dalam mengajarkan IPA di SD. Model mengajar menurut Gardner meliputi 8 langkah yang sering disebut kejadian-kejadian instruksional. Meliputi mengaktifkan motivasi, memberitahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar, mengarahkan perhatian, merangsang ingatan, menyediakan bimbingan belajar, meningkatkan retensi, membantu transfer belajar, mengeluarkan perbuatan, memberi umpan balik. A. Mengaktifkan motivasi. Motivasi artinya adalah dorongan dari siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya motif ingin tahu atau motif untuk menyelidiki dan motif untuk mencapainya dalam pelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh guru dengan merupakan suatu masalah yang mengangkat salah satu pokok bahasan IPA, misalnya topik pencemaran air. Masalah ini dapat merangsang keingintahuan siswa untuk menguasai masalah tersebut. B. Memberitahu pelajar tentang tujuan belajar. Memberitahu pelajar tentang tujuan belajar meningkatkan dan mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lebih baik, di mana kegiatan belajar dapat membuka wawasan seseorang dan memberi pandangan yang lebih luas. Tujuan-tujuan pendidikan yang lebih dikenal dengan tujuan instruksional khusus atau disebut dengan KIK, kurikulum pada KTSP. Selanjutnya, saya akan membacakan penerapan Gardner dalam mengajar IPA di SD. Itu yang C, mengarahkan perhatian atau direction attention. Di sini, Gardner mengemukakan dua bentuk perhatian. Yang pertama, mengungkapkan bentuk perhatian yang berfungsi untuk membuat siswa siap menerima stimuli atau rangsangan belajar. Misalnya, di tengah-tengah pelajaran, guru memberi rangsangan, anak-anak perhatikan apa yang dikerjakan temannya. Anak-anak apakah sudah mengerti? Yang kedua, bentuk perhatian persepsi selektif yang berfungsi, siswa memilih informasi yang akan diteruskan ke memori jangka pendek. Maksudnya, dalam mengajar seleksi atau pemilihan stimulan yang sesuai dapat dilakukan dengan cara mengeraskan ucapan suatu kata selama mengajar atau dengan jalan menggarisbawahi beberapa kata atau kalimat dengan tujuan agar siswa lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya, merangsang ingatan atau stimulating recall. Menurut Gardner, guru dapat berusaha menolong siswa dalam mengingat atau menggali kembali pengetahuan yang disimpan dalam memori. Misalnya dengan cara bertanya, anak-anak, apakah kamu ingat apa yang dimaksud dengan klorofil? Bila siswa tidak ingat akan kemampuan yang diinginkan guru karena sudah lama dipelajari, maka sebaiknya guru dapat menggunakan teknik bertanya kembali dengan jalan membimbing. Menyediakan bimbingan belajar. Untuk memperlancar masuknya informasi ke memori jangka panjang, diperlukan bimbingan langsung. Bimbingan itu dapat diberikan dengan cara mengaitkan informasi baru dengan pengalaman siswa. F. Meningkatkan retensi, enhancing retention. Retensi atau bertahannya materi yang dipelajari dapat diusahakan baik oleh guru ataupun siswa. Usaha yang dapat Anda lakukan pelajaran yang sama berulang kali dengan memberi contoh atau ilustrasi yang sederhana dan dapat dicerna oleh siswa.
Tujuan transfer belajar ialah menerapkan apa yang telah dipelajari pada situasi yang baru. Yaitu berarti bahwa apa yang telah dipelajari itu dibuat umum sifatnya. Dalam pelajaran IPA, siswa diharapkan telah menguasai fakta-fakta, keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menanggulangi masalah tersebut. Memperlihatkan perbuatan dan memberikan umpan balik. Hasil belajar perlu diperlihatkan melalui suatu cara agar guru dan siswa itu sendiri mengetahui apakah tujuan belajar pelajaran telah tercapai. Dalam hal ini sebaiknya guru tidak menunggu hingga seluruh pelajaran selesai. Adapun beberapa cara dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengeluarkan perbuatan existing performance, memberikan tes atau dengan mengamati tingkah laku siswa atau student performance. Umpan balik merupakan pertanda siswa telah mencapai tujuan belajar. Dengan demikian, harapan atau ekspektasi yang muncul pada permulaan tindakan belajar telah terpenuhi. Dalam hal ini, umpan balik dapat menghasilkan perbuatan reinforcement pada siswa yang mau belajar. Kesimpulan, belajar itu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan manusia. Belajar menyangkut interaksi antara pelajar atau orang yang belajar dan lingkungannya. Belajar telah berlangsung bila terjadi perubahan tingkah laku yang bertahan cukup lama selama kehidupan orang lain. Demikianlah hasil dari presentasi diskusi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.